komedian Entis Sutisna alias Sule pada hari Rabu tanggal 23 November kemarin baru saja dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus penistaan agama oleh Aliansi Masyarakat Pecinta Rasulullah atau Ampera. Dilaporkannya Sule dengan dugaan kasus penistaan agama tentu saja menjadi kabar yang cukup mengejutkan banyak orang, mengingat selama ini Sule kerap mencitrakan dirinya sebagai sosok yang dekat dengan ajaran agama. Dalam laporan tersebut, Sule tidak sendiri. Dua rekannya, Budi Dalton dan Mang Saswi, juga dilaporkan dengan tuduhan yang sama, yaitu penistaan agama dengan ancaman kurungan minimal 5 tahun penjara. Lantas, apa yang membuat Sule ikut terseret hingga harus dilaporkan ke Polda Metro Jaya? Saru Rijal. Oh ya, ada di situ. Saya pribadi atas nama Saru Rijal datang ke sini beserta dengan kuasa hukum saya dengan tujuan untuk melaporkan kejadian yang kami anggap itu sangat menyinggung umat beragama dan berpotensi untuk mengganggu atau membuat keonaran. Nah, yang di sini kami laporkan itu ada beberapa nama. Yang pertama itu Budi Setiawan Garda Pandawa atau biasa kita kenal Budi Dalton, itu yang pertama. Dan yang kedua Sutisna alias Sule. Dan yang ketiga Sasongko Wijanarko alias Mang Saswi. Nah, ketiga nama ini kami anggap telah menyinggung perasaan umat beragama, khususnya umat muslim itu sendiri. Ketiga orang ini kami merasa bahwa dari pernyataan yang disiarkan atau yang dipublikasikan lewat kanal YouTube itu mengundang sara, yang dimana Budi Dalton secara sadar dan ada kesengajaan di situ bahwa menyatakan miras adalah minuman Rasulullah, Kenapa Sule dan Mang Saswi kami laporkan juga? Kan di situ dalam satu kejadian dan di tempat yang sama. Nah, ketika Budi Dalton menyatakan bahwa miras adalah minuman Rasulullah, mereka secara refleks dan spontan tertawa. Dan di situ kami beranggapan bahwa mereka juga ikut terlibat dalam ucapan yang disampaikan oleh Budi Dalton itu sendiri. Sule dan Mang Saswi itu justru malah seolah-olah menikmati, ikut tertawa dan tergelak di dalam ucapan itu, seolah-olah tidak ada yang salah gitu loh. Makanya kenapa klien kami ini akhirnya menyeret mereka berdua supaya untuk diperiksa gitu. Karena ini kan masih dalam tahap laporan, tentu kan ada permintaan klarifikasi dari kepolisian gitu. Kalau memang dia sendiri menikmati ocehan-ocehan yang cenderung menghina Nabi Muhammad, ya kenapa dia tidak protes saat itu ketika Budi Dalton mengatakan semacam itu? Kenapa dia malah ikut tertawa dan seolah-olah menikmati candaan yang bersifat demikian gitu loh. Maka dari situ berangkat dari video yang dipublikasikan dan viral juga beberapa hari itu, kami yang tergabung dalam Ampera, Aliansi Masyarakat Pecinta Rasulullah, datang ke sini untuk melaporkan secara resmi ketiga nama yang ada di dalam video itu. Dan di situ tidak ada niatan untuk melakukan permohonan maaf atau merasa bersalah. Sule ada kemungkinan menjadi saksi. Sule dan Mang Saswi menjadi saksi, dan bisa juga atas pemeriksaan nanti bisa mungkin juga dijadikan tersangka atas dugaan termasuk terlibat dalam penistaan agama. Kami juga lagi pelajarin saat ini apakah kita tim advokat saya atau tim pengacara saya ini untuk bisa melaporkan Sule lagi langsung atau Mang Saswi lagi gitu. Itu akan kita pertimbangkan. Karena kita sudah melaporkan ke Dipidum, tindak pidana umum itu dilemparkan lagi ke cyber di cyber Mabes Polri. Akhirnya Mabes Polri diterima, memang ini adalah pintu masuknya daripada undang-undang ITE, karena undang-undang ITE lebih berat. Nah, kita berharap yang 156A ini, pasal 156A KUHP ini jangan lepas. Karena kalau satu pasal saja 156A ini sudah
ancaman 5 tahun penjara itu wajib dipenjara. Ancaman 5 tahun penjara itu wajib dipenjara. Ya maka kita melihat nanti mungkin ada somasi dulu dengan pernyataan, karena bagaimanapun Sule mentertawakan daripada penghinaan agama. Harusnya Sule mengklarifikasi segera mungkin untuk minta maaf. Nggak bisa agama ditertawakan, isu agama apapun jangan pernah ditertawakan, apalagi menyinggung Rasulullah. Kita nggak pernah mau Rasulullah SAW ditertawakan, karena kita junjung tinggi Rasulullah SAW. Dilaporkannya Sule dan 2 rekannya dalam dugaan kasus penistaan agama mengagetkan banyak kalangan. Tidak sedikit orang yang menyayangkan Sule atas tindakannya hingga harus berurusan dengan penegak hukum. Terseretnya nama Sule bisa dikatakan menjadi ujian berat bagi mantan suami Natalie Holscher itu. Mengingat belum lama ini ia harus berpisah dengan istrinya dan kini dihadapkan dengan kasus lain. Lantas, seperti apakah tanggapan Dery Sulaiman atas dugaan kasus penistaan agama yang menyeret nama Sule? Dan ini pelajaran buat Kang Budi Dalton, Kang Sule, dan teman-teman yang lain. Semoga mulai ke depan berhati-hati dan semakin dengan kejadian ini semakin mendekat kepada Allah dan Rasul. Banyak-banyak istighfar. Saya sudah melihat video aslinya, memang itu tidak pantas itu diucapkan ya. Memendekkan miras menjadi minum Rasulullah. Itu minum Rasulullah menjadi miras. Karena miras itu sudah konotasinya negatif, minuman keras. Dan itu jelas-jelas haram di dalam Islam. Minuman khamar itu haram dalam Islam. Jadi ya buat para komedian, para teman-teman yang suka guyon, cari materi guyonan yang lain sehingga tidak menimbulkan gesekan. Apa saja yang menista agama ya penistaan, blasfemi, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, menghina gerakan-gerakan sholat, semuanya. Pokoknya segala sesuatu yang tidak wajar itulah melecehkan tiap penistaan. Apa saja Bang. Jadi kita nih nggak boleh ya teman-teman ya semua menjadikan agama sebagai guyonan. Anak nggak tahu Bang. Nggak tahu anak nggak ngerti ya, nggak tahu. Siapa aja boleh ya berkumpul, berorganisasi ya, siapa aja boleh, dan negara kita kan menjamin kalau dia mau daftar coba cek aja Bang, terdaftar nggak itu, resmi nggak itu. Yang jelas ya saya pribadi ya mendukung ya, laporan itu dengan niat sebagai edukasi, efek jerah, dan saya yakin ya ini jadi sebuah pelajaran berharga bagi teman-teman semuanya, Kang Sule, Kang Budi Dalton. Saya yakin mereka orang-orang baik dan tak mungkin sengaja niat menista Rasulullah, tidak mungkin, cuman keceplosan aja mungkin ya, gitu. Ya, Kang Sule ya dia merasa tidak, bukan dia yang mengucapkan itu ya, Kang Sule merasa ya gitu. Mudah ini adalah sebuah kekeliruan ya, istighfar. Yakin ya, semua yang ada di video itu bukan orang jahat ya, semua orang baik, semua khilaf, dan Allah Maha Pengampun, dan kita harus juga memaafkan. Saya rasa begitu. Kalau saya menurut saya nggak usah, cukup didatangi, bertemu, beri dakwah, habis itu lupakan. Udah masalah ini, kecuali memang orang yang bersangkutan dia ngotot menghina Rasulullah, ya kita lanjutkan proses hukum. Kan Kang Budi Dalton juga datang kepada para ulama, datang kepada ini dan membuat video klarifikasi. Saya rasa cukup lah ya, cukup. Kang Sule juga bukan orang jahat, dia orang baik juga, orang soleh juga. Nggak mungkin dia sengaja, mereka semua sengaja menghina Rasulullah, itu nggak mungkin, saya rasa nggak mungkin ya, tapi yang diucapkan itu memang salah ya, dan bukti dia merasa bersalah tuh video itu kan udah dihapus sama mereka, udah video 3 tahun yang lalu, dan tiba-tiba viral lagi sekarang begitu ya. Jadi buat semua kita lah, buat khususnya Kang Sule, Kang Budi Dalton yang hari ini sedang dapat persoalan hukum dilaporkan ya, pesan saya itu, kita maaf saja, nggak usah melakukan pembelaan diri, istighfar banyak-banyak, ya, dekatkan diri kepada Allah,
dia terus mulai pelajari tentang Rasulullah siapa. Saya yakin kalau semua orang mencintai Rasulullah, dia akan tergila-gila mencintai Rasulullah SAW. Siapa saja Rasulullah, insan kamil, manusia sempurna, manusia yang paling indah wajahnya, keringatnya Nabi aja bawa lebih wangi dari kasturi. Jadi saya rasa siapa saja yang mengenal Allah, yang mengenal Rasulullah, pasti akan mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Dan mulai hari ini kita semua letakkanlah agama di atas kepala kita. Dunia dijinjingkan, agama dijunjung. Kalau agamanya mau jatuh, lepaskan dunia, pegang agama, jangan dibalik-balik. Jadi ada gairah, ada semangat membela agama, itulah tanda iman. Karena kata Buya Hamka, ketika agamamu dinistakan dan kamu diam saja, gantilah bajumu dengan kain kafan. Jadi Kang Sule, kamu di Dalton pun tidak perlu menyimpan kemarahan ataupun ketidaksukaan kepada orang yang melaporkan, karena mereka memandang dengan pandangan cinta kepada Rasulullah SAW. Dan sementara Kang Sule dan teman-teman Kang Dalton waktu itu bercanda, notabene bukan dalam sebuah niat untuk menghina, tidak. Jadi saya rasa Allah Maha Pengampun.